Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Semoga diberi kelancaran rezekinya dan diberikan kelancaran dalam urusan-urusannya. Amin. Marilah kita dengarkan sekilas cuplikan ceramah dari Gus Baha. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita dan maupun orang lain nanti. Amin. Ini kalau mempersiapkan ngaji kitab Kasyifatus Sajah dikarang oleh Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu ulama top Indonesia yang hidup di Mekah, juga meninggal di Mekah. Dulu di antara kearifan buyut-buyut kami, leluhur kami, itu kalau cerita itu enggak apa-apa kamu mondok di Mekah di sana tapi bawa pohon yang hidup di Indonesia. Jadi artinya membawa manhaj, metode dakwah yang bisa hidup di Indonesia. Ini penting kata Mbah Mun karena wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Semua rasul diutus itu pasti sesuai kultur kaumnya. Saya punya sedikit cerita tentang kultur. Kultur itu nilai yang disepakati masyarakat, meskipun persepsi itu salah. Saya cerita sedikit tentang keunikan kultur. Nabi Yunus itu nabi. Di mana-mana nabi itu mengajak ke tauhid, ajaran yang benar. Dan dulu nabi itu nggak punya polisi, nggak punya densus, jadi nggak bisa nabi nyuruh yang nggak setuju tangkap, itu nggak bisa. Tapi punya Tuhan. Jadi kalau yang tidak percaya dakwahnya itu ancamannya azab. Dulu itu nggak ada polisi, nggak ada pengadilan, sehingga kalau ada kesalahan itu ancamannya itu akan turun apa? Azab, siksa itu. Sekarang kan kalau kita jadi pemimpin kan agak enak itu, punya keamanan, punya macam-macam lah. Singkat cerita, sudah dakwah sekian tahun itu umatnya nggak percaya kalau beliau seorang nabi bahwa ajaran tauhid itu benar. Akhirnya cerita ini terkenal sekali, mungkin beberapa terputus ya, tapi terputus cerita ini saya ceritakan secara lengkap. Terus beliau cerita, ini waktu sudah lama saya dakwah, sudah lama saya sosialisasi itu tentang kebenaran, Anda tetap nggak iman ini 3 hari lagi pasti ada adab. 3 hari ada adab itu delalah masyarakatnya tuh kepikiran. Jangan-jangan iya itu. Nah ketika jangan-jangan iya itu diintip, rumahnya Nabi Yunus itu diintip, ya agak aneh. Diintip delalah orangnya nggak ada. Nggak ada itu kalau Quran bahasakan abaqo itu minggat itu pergi nggak pamit. Itu bahasanya abaqo itu minggat. Meskipun kita tidak mungkin membahasakan Nabi itu minggat, tapi dibahasakan tindakan kan tidak mungkin karena nggak pamit itu. Jadi harus dibahasakan minggat itu. Quran sendiri bahasakan abaqo. Nah cara berpikir masyarakat gini, kalau kampung ini mau dibalik sama Allah, mau ada adab, logikanya yang tahu akan ada adab itu pasti sudah pergi. Padahal Nabi Yunus pergi ini bukan karena takut adab, mangkel. Nyai suwi gagal seminggat ya kan gitu. Jadi ada kiai minggat itu ya ada dalilnya, karena dulu itu kalau mangkel itu suami mangkel istri itu ya harus minggat, istri harus minggat. Dulu itu ya boleh, maksudnya boleh itu ya kalau darurat ya minggat sedikit lah, tidak apa-apa. Nah
Nabi Yunus itu minggat tadi abaqo itu. Abaqo itu kalau dalam bahasa Arab pergi gak pamit. Kalau orang Jawa bilang minggat. Kalau itu sebenarnya saking mangkelnya, saking emosinya, beliau akhirnya meninggalkan kaumnya tanpa pamit. Tapi kaumnya itu menjadi tahu bahwa ini serius Yunus. Buktinya dia agak berani di kampung, berarti mau ada adab betul itu. Dan efek positif dari teori itu, teori kultur tadi. Kalau ada adab pasti dia pertama yang lari. Kayak dukun itu. Kenapa kita tidak percaya dukun nomor itu? Itu kan paling yang minta nomor dulu ada SDSB itu. Forecast itu kan paling salam template-nya kan 100.000. Padahal dulu forecast itu berapa? Kalau menang. Kan miliaran ya, juta. Itu untuk kultur kita agak percaya dukun kan ngapain ngumpulin uang 100.000 kalau dia tahu nomornya kan mendingan tombok sendiri gitu. Itu kan. Jadi orang itu mesti punya teori umum untuk membenarkan sesuatu atau membohongkan itu. Akhirnya umatnya Nabi Yunus itu iman. Iman itu artinya percaya kalau ini tidak main-main. Buktinya Nabi Yunus gak berani di situ. Akhirnya mereka tobat. Saat itu juga mereka wiridan di lapangan. Terus semua kesalahannya diselesaikan. Sampai ada rumah yang sudah dibangun permanen karena di tanah tetangga. Dirobohkan saat itu juga. Bahkan ada batu yang dulu nyuri, satu dua batu yang dulu hasil nyuri, saat itu juga dirobohkan, dikembalikan sama yang punya. Hari itu semua kedoliman diselesaikan. Ini penting saya utarakan, jadi tobat itu tidak hanya istighfar. Kalau istighfar ribet, tobatnya orang punya utang terus istighfar gitu kan ribet. Kan ribet itu. Ada punya utang terus minta maaf itu kan ribet itu, harus diselesaikan itu. Tobat. Tobat diterima sama Allah. Batas akhir finish dari harusnya ada adab misalnya Senin, Selasa, Rebo, harusnya Rebo itu sudah kena adab, ternyata Rebo itu tidak kena adab. Nabi Yunus sebetulnya juga penasaran kampungnya itu kena adab tidak. Dilihat dari jauh ternyata tidak. Tambah kecewa dia. Gitu. Wah ini saya kalau pulang pasti dibunuh karena saya dianggap pembohong. Di masyarakat situ ada aturan siapa yang bohong dibunuh. Padahal Nabi Yunus ngumumkan nanti Rebo ada azab. Kira-kira gitu lah. Ternyata Rebo itu tidak ada azab, makanya dia sudah di batas kampung kembali minggat lagi karena nanti pulang pasti dibunuh karena dia dianggap bohong. Ya akhirnya masyhur itu. Terus dia ikut nelayan sekenanya, yang penting lari dari kampung. Ikut nelayan sekenanya. Zaman itu, ini saya ulang lagi zaman itu. Nanti ini efeknya nanti ke tauhid. Zaman itu para nelayan tuh kayak sepakat. Kalau ada kapal atau perahu kok mau tenggelam, itu pasti ada yang minggat. Artinya minggat itu pergi tidak terhormat itu. Terus fasahama fakana minal mudkhadin. Nah, dulu itu orang sudah punya peradaban. Ini cerita kultur, sudah punya peradaban. Punya peradaban. Ya sekarang gini, kalau nyemplungkan salah satu kan tidak adil diundi. Ternyata yang keluar dia Nabi Yunus. Terus mereka tahu ini orang nggak pantas dikorbankan. Karena Nabi di mana-mana itu ganteng. Memang Allah itu punya sunah itu unik. Nabi itu harus paling ganteng di kampungnya. Nasabnya juga harus paling baik. Kabar-kabarnya juga istrinya harus paling cantik. Itu memang aturannya gitu. Nggak tahu saya. Dulu saya juga janggal. Kenapa Nabi aturannya harus gitu? Tak angen-angen di pemimpinnya LU ya isin itu. Maksudnya misalnya mau memimpin dia pesak keriting itu kan piye gitu rasanya itu. Jadi Nabi itu pasti itu paling ganteng di kampungnya. Terus dari nasab ya terbaik. Terus rata-rata istrinya itu ya selain solihah itu ya paling cantik. Karena ya dibully kan, sawar tidak jadi nabi, jenelek kan ya ribet kalau misalnya ada yang bully gitu kan juga ribet. Singkat cerita terus dia akhirnya ditenggelamkan, dibuang karena beliau seorang nabi. Faltaqamahul khut, beliau ditelan ya. Iltiqam itu tidak digigit, ditelan ya. Karena ditelan beliau tidak ngalami dikunyah, ditelan. Iltiqam itu ditelan. Karena beliau seorang nabi di dalam batnil khut itu di perut itu dia wiridan, dan barokahnya wiridan itu perut ikan ini menjadi masjid. Dia nyaman di situ, nyaman karena terus
ngalami karomah lah, andekan wali itu ngalamin karomah. Nah, kesimpulan dari cerita ini itu apa? Masyarakat itu akan selalu dengan kulturnya sendiri. Para nabi juga punya kultur sendiri. Dan Allah yang ngelola itu semua. Saya ulang lagi, Allah yang ngelola itu semua. Makanya terus dua kultur ini kalau Allah menghendaki itu gampang sekali. Akhirnya yang terjadi apa? Nabi Yunus jadi kasih sanksi Allah karena pergi tidak pamit. Masyarakatnya justru enggak karena tobat. Dan tobatnya masyarakatnya ini karena kekeliruan Nabi Yunus. Keliru dengan makna bukan dosa. Andai kan Nabi Yunus saat itu kok di rumah ingin menyaksikan adab, itu masyarakat mesti gak percaya kan ada adab. Mau ada adab kok dia di rumah gitu. Jadi unik, Allah cara ngelola masyarakat itu unik. Nah, dari keunikan-keunikan cara Allah ini kemudian lahirlah ilmu yang bernama ilmu tauhid, ilmu tawakal, ilmu pasrah nang pangeran itu. Karena kemarin pas Pak Yusuf sama Bu Sulis sowan saya itu tak beri cerita, agama itu milik Allah. Sehingga teori yang dikatakan manusia itu ya teori saja, tetap semua itu di tangan Allah. Ya saya saat itu cerita, misalnya saya ditanya, ini besi, materi besi dengan kaca itu kuat mana? Mesti kita menjawab kuat besi. Tapi saya yang mengendalikan besi dan kaca. Ternyata saya punya merencanakan menghancurkan besi, menetapkan kaca ini tak simpan, akhirnya puluhan tahun. Yang ini saya rencanakan saya hancurkan itu. Andai kan si yang menjawab tadi tahu rencana saya, mesti kuat bilang kuat kaca. Gitu. Makanya contoh paling gampang tadi, dinosaurus itu hewan paling kuat malah musnah itu. Pitik yang nggak kuat sampai sekarang itu. Karena Allah bikin dinosaurus itu punya rencana dihancurkan itu. Sementara ayam enggak lah, gue rame-rame dunia gitu. Sehingga ya sudah. Nah, agama itu seperti itu. Agama itu sesuai rencana Tuhan. Alhamdulillah kita sudah kajian bersama Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bila mana ada kata salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Kajian singkat, padat, penuh makna bersama Gus Baha. Ojo lali sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.